Hadis ke-52. Bismillahirrahmanirrahim. Iza ahabba tatkalani demen sinten Allah Gusti Allah, ketika Allah mencintai abdan ing kawula, mencintai seorang hamba, ibtalahu mongko nguji sinten Allah ing abdi, ibtalahu mongko nguji sinten Allah ing abdan, maka Allah akan menguji seorang hamba tadi. Liyasma mongko anapun yen to ngrungu sinten Allah. Yasma mongko anapun yen to ngrungu sinten Allah, jika Allah mendengarkannya. Tadarru'ahu ing apa jenenge ndp-ndpne sapa abdi. Tadarru'ahu ing ndp-ndpne sapa abdi. Tadarru' ndp-ndp itu maksudnya mendekatkan diri. Rawahul Baihaqi an Abi Hurairah, dan riwayatake saking Imam Baihaqi dari Abu Hurairah. Hadis ini menjelaskan ini, ujian atau musibah itu ada dua pemahaman, ada dua pengertian. Jadi setiap menungso itu kan tidak lepas dari yang namanya ujian. Nah, sing jenenge ujian itu ana loro. Yang pertama adalah ujian yang sifatnya adalah pembersihan, ya, pembersihan diri. Itu maksudnya ya karena seseorang itu melakukan dosa, melakukan kesalahan, melakukan kemaksiatan, sehingga itu yang perlu dibersihkan. Mulane Gusti Allah dikei jenenge ujian. Ada kalanya ujian itu karena sebab yang kedua adalah karena Allah itu pengen mengingatkan seseorang itu, ya, mengingatkan seseorang itu. Nah, adapun hadis ini itu lebih kepada menjelaskan tentang pembersihan atas manusia itu, pembersihan atas dosane manungsa. Jadi iza ahabballahu 'abdan, ketika Allah mencintai seorang hamba, ibtalahu, maka Allah akan menguji hamba itu. Wong cinta kok diuji, kan? Ya. Nah, ujiannya Allah itu, ya, tujuannya adalah apa? Liyasma'a tadarru'ahu, agar Allah mendengarkan tadarru'nya, mendengarkan pendekatan diri, mendengarkan upayanya seseorang tadi di dalam pertaubatannya, di dalam bagaimana dia benar-benar kepengen cedek mbek Gusti Allah. Nah, ya. Jadi tujuannya Gusti Allah ngasih ujian kepada jenis yang kedua tadi, kan? Ujian ana loro, ana sifatnya mengingatkan, ana sifatnya pembersihan. Nah, bagi orang yang kepengen diresiki karo Gusti Allah, menungso diuji karo Gusti Allah, itu tujuannya adalah agar manusia itu mau mendekat kepada Allah, sehingga sampai kepada manusia itu upaya maksimal meningkatkan kualitas ibadahnya, kualitas hidupnya, sampai kepada manusia itu sampai kepada Allah itu mendengarkan apa yang dimau oleh seorang hamba itu. Maksudnya orang kok Gusti Allah orang ngerti, bukan Allah tidak melihat, Allah tidak mendengar. Wong Allah itu asami.
maha mendengarkan. Allah itu Al-Basir, maha melihat. Apapun yang dilakukan oleh seorang hamba, Allah pasti mendengar, Allah pasti melihat. Tapi konteks daripada hadis ini adalah ujian didatangkan tadi karena rasa cintanya Allah kepada hamba itu. Ini ya. Nah, hamba itu akan diberikan pertolongan, akan diangkat derajatnya, akan dituntaskan masalahnya ketika satu, ya, ketika satu lias ma'atador ru'ahu. Ketika manusia tadi berusaha semaksimal mungkin mengerahkan daya upaya kekuatannya, ya, bertobat yang benar-benar taubat, taubatan yang nasuha betul, sampai hamba tadi merasa bahwa oh, dengan ibadahku yang totalitas ini aku yakin Gusti Allah itu liyasma, Allah itu mendengarkan apa yang aku mau, mendengarkan doa-doaku. Nah, itu tujuannya Gusti Allah ning kono. Walaupun sebenarnya tanpa adanya ujian itu Allah As-Sami tetap mendengarkan. Tapi konteks ayat ini Allah kepingin kawula itu tobat tenanan, dandani uripe dengan bener-bener yang serius, sampai dia yakin bahwa oh aku itu tobatku wis totalitas. Dengan taubat yang seperti ini, dosaku sak gunung Uhud sekalipun saya yakin Allah sudah mendengarkan apa yang aku minta. Nah ya, makanya apa jenenge ning gone Al-Baqarah 155 157 wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Ya. Sungguh Allah itu memberikan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, ya. Dan berikanlah berita kabar gembira itu kepada orang-orang yang sabar. Lihat, jadi wong sing iman nang Gusti Allah diuji, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kan keren yang ngono ta. Jadi wong wis iman iki. Orang sudah punya iman, dia punya kebaikan, dia juga istilah ya sholat dan seterusnya dilakukan dengan baik. Tapi nang Gusti Allah sik dikek ujian. Karena tujuannya adalah untuk membersihkan, untuk mensucikan hamba ini tadi. Karena di balik ibadah dia, di balik kebaikan dia, orang ini masih ada sisi-sisi yang kurang bersih atau kotor. Mulane nang Gusti Allah diresiki. Lah carane ngresiki ngene iki mau. Dengan diberikan sedikit ketakutan. Wedi ya urip iki wedi. Galau gundah gulana ra karo-karuan. Mau melangkah begini takut kalau keliru, kalau begini dan seterusnya. Kelaparan. Sedikit kelaparan. Golek rezeki esuk sore bengi wis usaha lahir batin jungkir walik nggak karu-karuan. Tapi seakan-akan solusi belum ketemu. Sedikit kekurangan harta. Ya. Dunyane ya kurang. Sing kudune modal iki diputer tinggi usaha, usahane jalan, tiba-tiba malah bangkrut. Ya. Duit-duit sithik dipengine ditabung tapi malah kapusan wong liya. Ya. Kemudian adalah apa namanya nang kono dijelasna ya wa basyiris sabirin. Nah, solusinya adalah wa basyiris sabirin. Sedikit kekurangan harta, sedikit kelaparan, sedikit kegelisahan, kegundahan dan seterusnya tadi akan bisa dilalui oleh siapa? Wa basyiris sabirin. Orang-orang yang dia mau bersabar.
Mulane nek ana wong kok kena masalah urip, ya termasuk santri-santri move on. Ya, kenapa di sini tak suruh riyadhah sampai 3 bulan dan seterusnya. Nek urung riyadhah murung tuntas balenono meneh. Ulangan lagi, nek wis tuntas, wis kamu merasa riyadhahmu berhasil, silahkan kamu boyong, silahkan pulang. Tapi selama riyadhahmu belum tuntas, aja mulai dhisik. Karena jawabannya yang gini, wa basyiris sabirin. Nah, mereka yang tidak sabar baru di sini 2 minggu wis pulang, sebulan pulang. Riyadhah pertama gagal wis pulang. Wis ora kuat, ora betah, kepengin ndang sugih, kepengin ndang entuk gawean, kepengin ndang hidup seperti layaknya orang lain. Tapi apa yang terjadi di luaran sana ketika mereka pulang? Justru kehidupannya semakin sempit, semakin berantakan, gak karu-karuan. Kenapa? Karena mereka kurang sabar, ngono lho. Wong wis tak kei wektu, tuntaskan riyadhahmu 3 bulan kan? 3 bulan riyadhah 41 dina, yang lain ini adalah untuk belajar ilmu, penyadaran diri, koreksi diri. Aku ini selama ini salah apa? Sing keliru apa? Sehingga tahu sisi mana yang harus dibenahi, baik dari sikap, baik dari pemahaman agama dan lain sebagainya. Tapi akeh sing ora sabar. Ya tak guyu wae, ya silakan. Mau pulang, mau boyong ya silakan. Tapi ojo ngarep-ngarep kamu nanti kehidupanmu akan lebih baik. Karena tidak sabar. Sama kalian nyantri, ya. Urung waktune mulai, urung waktune rampung ngajimu mulai. Ya berarti kamu bukan bagian daripada orang-orang yang sabar. Nek bagian menjadi orang yang kurang sabar, ya ojo ngersula ketika kemudian Allah memberikan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, ya, kekurangan bahan makan, jiwamu gundah gulau. Wong nang gone Al-Baqarah Allah sudah memperingatkan itu. Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmatu wa ulaika humul muhtadun. Nah, kono terus apa jenenge dan ketika kamu itu ditimpa musibah, maka ucapkanlah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah, awake dhewe iku banyak yang terjebak di kalimat itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un seringkali disebut ketika ada orang meninggal. Padahal ayat ini tidak hanya untuk mengucapkan kalimat ketika kita mendengar orang meninggal, tapi sebuah ucapan ketika terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan. Kaya to ana wong dicoba dikei ujian, rumah tanggane bermasalah, ekonomi ini bermasalah, usahanya hancur, ditipu orang dan seterusnya. Lho iku sing diperbanyak. Lah dibalik kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un tadi itu mengandung pesan apa? Sing sabar, tawakale sing tenanan, pasrah nang Gusti Allah sing tenanan, tobatmu sing tenanan. Ora mung sekedar mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya neng kono diterusne, ya, ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmatu wa ulaika humul muhtadun. Mereka yang kemudian mendapatkan keberkahan dari Allah, tegese entuk fadhole Allah, entuk rahmate Allah dengan kesempurnaan, ya. Ya, entuk rahmate Allah, entuk fadhole Allah dengan kesempurnaan. Maka di situ disebutkan, ya, wa ulaika humul muhtadun. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Artinya apa? Nek riyadhah tuntas, tirakate tuntas, tobaté tadi benar-benar taubatan nasuha tuntas, maka kemudian dia hidupnya akan dituntun oleh Allah sehingga dia bisa bangkit dari segala bentuk keterpurukannya. Sing ekonomine hancur, akhirnya iso tangi meneh.
Sing rumah tanggane bermasalah ya sembuh, rumah tanggane dirukun nih karo Gusti Allah, mungkin malah cerai tapi untuk jodoh sing luwih apik. Tapi mesti dituntun karo Gusti Allah. Nah yang jadi masalah adalah wabasyiri sabirin tadi. Ya, wong dia itu sedang dibersihkan uripe, jiwanya, dosane iku diresiki mbek Gusti Allah, arep diangkat derajate. Tapi dia tidak mampu melewati masa kesabaran ini. Yang jadi masalah adalah berapa lama bersabarnya. Itu yang rahasianya Allah, sirrullahnya di situ. Kita lihat, ya, ono nabi Gusti Allah, misalnya Nabi Yunus. Nabi Yunus dikei ujian yang Gusti Allah, itu nggak sampai seminggu tuntas ya. Hari Selasa beliau meninggalkan umatnya, Kamis terjadi kejadian banjir bandang di lautan itu, beliau dibuang dari lautan itu, hari Jumat beliau sudah keluar dari perutnya ikan. Orang suwi. Tapi coba delok Nabi Yakub, sing dikai gatel Nabi Yakub ya. Oh, Nabi Ayub ya, Nabi Ayub. Nabi Ayub itu Allah berikan ujian selama 18 tahun dengan penyakitnya. Ya. Lah, nang kene lho. Nang kene iku Gusti Allah duwe takeran. Maksudnya piye? Ngene ya. Ana wong dikei ujian. Mbuh masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah karirnya, masalah wis macam-macam lah ya. Ditipu wong, dikhianati wong, didolimi wong dan lain sebagainya. Nah, Allah itu duwe takeran. Takeran yang ini, orang ini mau diangkat derajatnya seberapa tinggi. Ini ya. Ketika orang ini kemudian derajatnya hanya akan diangkat 5 tingkat, 10 tingkat misalkan, maka proses pertaubatannya dari dia taubat, kemudian taubatnya ditampa oleh Gusti Allah, kemudian datang pertolongan, itu nggak lama. Nggak lama itu. Ya. Tapi bagi mereka yang oleh Allah ditakdirkan derajat ini mau diangkat 50 kali lebih tinggi, 100 kali lebih tinggi, maka ujiannya pun juga lebih lama. Waktu ini lho, wabasyiri sabirin memang perintah sabar mah kudu luweh rada suwi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah waktu ini juga berkaitan dengan seberapa banyak dosa yang dilakukan oleh orang itu. Ana wong sing tobat karena keluarganya bermasalah, ekonominya bermasalah. Nah, orang ini dulu pernah melakukan dosa apa saja. Kok dosanya saya sidik, berarti waktu pertobatannya sampai dia diterima, sampai datang pertolongan Allah itu lebih cepat. Tapi kalau dosanya akeh, berarti dia membutuhkan waktu lebih lama. Nah, prinsip itu yang harus ditandur ning gone atine dhewe. Walaupun tak garis bawahi ya, walaupun bisa saja orang yang dosanya segunung Uhud ning Gusti Allah tobat sedina langsung diampuni, bisa saja. Mereka yang dosanya hanya 1 ember baru Allah ampuni 1 bulan, 2 tahun, 3 tahun setelah tobat, bisa saja. Tetapi mestinya kita sebagai hamba itu dalam rangka menguatkan diri agar kita menjadi orang sabar, 2 ukuran tadi harus didadekno, apa jenenge, dijadikan alat ukur bagi diri. Misalnya kok, ya Allah, aku ki wis salat, aku wis ngibadah, aku wis tobat, aku wis poso, tapi uripku kok ngene-ngene wae. Seakan-akan tidak segera Allah angkat derajatku. Ada apa ini? Maka saat itu kita harus segera mawas diri, sadar diri. Oh iya, dosaku akeh. Oh iya, Allah akan angkat derajatku 100 kali lipat lebih tinggi daripada kebanyakan orang lain. Sehingga aku butuh waktu sabar yang lebih lama.
Wes ngono wae didadekno prinsip. Sehingga diri ini akan mampu menjalani segala bentuk beratnya tantangan, ujian, musibah yang terjadi. Ngono ya. Lek ora duwe rong prinsip kuwi repot ya. Repot. Repote apa? Repote rumangsa, walah Gusti Allah kan gampang ngapura. Aku wis tobat sak wulan kok, aku wis 2 wulan, wis 3 wulan aku wis tobat kok. Mesti Gusti Allah segera kasih solusi. Tak guyu wae lek nek sing ngono kuwi. Itu ya, karena apa ya, Cah? Sudah ratusan ribuan orang yang konsultasi, yang ngobrol sama saya dengan berbagai persoalan hidupnya. Nek diarah no ngeyel, ngengkel. Wis diomongi wis to sampean ku fokus tobat dhisik. Dandanono uripmu. Apa yang harus dibenerin? Satu adalah mindset, pola pikir. Dibenerin sih, sehingga cara menyikapi setiap permasalahan itu rasa enak udele dhewe. Yang kedua yang harus dibenahi adalah cara dia beribadah kepada Allah. Tauhid itu kudu dibenerin. Apakah selama ini tauhid wis bener? Dalam banyak hal ini, dalam banyak perilaku. Kemudian yang ketiga yang harus dibenerin adalah mengevaluasi segala amal ibadah dia. Apa ya wudune wis bener, salate wis khusyuk ya. Puasanya, hajinya, ketika membantu orang, ketika sedekah sudah benar-benar karena Allah atau masih gaduh-gaduh. Lah ini kudu dibeneri. Jadi masa pertobatan itu membeneri 3 perkara itu mang. Pola pikir dibeneri, tauhid dibeneri, ibadahnya dibeneri. Nek 3 iki wis tuntas, maka insya Allah yang dimaksud Allah di sini tadi ya, sedikit kelaparan, kekurangan, goncangan jiwa raga ya, terus apa namanya kekurangan harta, terus apa tadi ketakutan dan seterusnya, itu akan tuntas dengan sendirinya. Tapi kok dalam pertobatannya 3 perkara ini belum tuntas, ya aja ngarep-ngarep pertolongan Gusti Allah segera tiba, segera datang. Itu sing kudu difahami. Ana ya. Jadi nek wong tuamu, dulurmu kena masalah, ngene iki jelasno. Hadis iki maksudnya begini, ayat Qur'annya ini. Mbok menawa sadar, nek tetep ora sadar ya ben sak karepe dhewe. Berarti Gusti Allah masih menginginkan dia diuji dalam waktu yang lebih lama. Ana wong pengen tobat, sudah dinasehati begitu tadi, ya. Terus tidak dilakukan. Pengennya tetap ngoyel wae sesuai karepe pikiran yo wis ben lek wis ngono kuwi lana amaluna wa lakum amalukum wis didongakno slamet wis ora usah melu-melu.